Di saat masyarakat Islam dibanjiri oleh jagoan-jagoan fiksi yang kerap berseberangan dengan nilai-nilai Islam, dan para superhero fiktif yang menawarkan imajinasi pada anak-anak muslim, Islam memiliki tokoh-tokoh luar biasa yang mengukir prestasi dalam sejarah. Mereka bukan fiktif, dan yang terpenting mereka adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Komik-komik ini sangat menginspirasi di tengah gempuran media-media dengan konten negatif, yang hadir memberikan wawasan tentang tokoh yang patut diidolakan oleh remaja muslim milenial di tengah krisis figur anak muda. Komik-komik ini menjadi salah satu oase segar untuk mengembalikan memori tentang para pahlawan dalam dunia Islam, yang menjadi teladan dalam banyak hal, terutama iman, akhlak, dan akidah. Banyak tokoh Islam digambarkan buruk oleh Barat melalui film dan cerita. Sebaliknya, musuh Islam yang jahat dan keji digambarkan baik. Menuturkan sejarah kepahlawanan dengan teladan tinggi dalam bentuk komik adalah salah satu cara syiar atau bentuk dakwah modern yang baik untuk sampai pada pembaca segala usia dan segmen. Komik-komik ini dapat menjadi inspirasi para orang tua dalam mencetak calon pemimpin masa depan robani yang dirindukan langit dan bumi. Dan untuk seluruh generasi Islam, jangan pernah lupa bahwa Islam memiliki orang-orang hebat dan cukuplah kita bercermin kepada mereka. Muhammad Al-Fatih. Berkata Abdullah bin Amr bin As, bahwa ketika kami duduk di sekeliling Rasulullah untuk menulis, lalu Rasulullah ditanya tentang kota manakah yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma, maka Rasulullah menjawab, kota Heraklius terlebih dahulu, yakni Konstantinopel. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh, Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kalian. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkannya. Hadis riwayat Ahmad. Penaklukan Konstantinopel adalah sebuah peristiwa besar yang mengguncangkan timur dan barat. Peristiwa ini telah dikabarkan oleh Rasulullah sejak ribuan tahun yang lalu dan berhasil diwujudkan pada tahun 1453. Sosok penakluk yang berhasil mewujudkannya adalah seorang pemuda yang juga telah dijanjikan Rasulullah, Sultan Muhammad Al-Fatih. Komik Muhammad Al-Fatih dibagi dalam 3 bagian. Jilid pertama, Perang Varna, jilid 2, Kebangkitan, dan jilid ketiga, Penaklukan. Di jilid pertama menceritakan tentang Sultan Mehmed atau Muhammad Al-Fatih dari lahir sampai remaja. Bagaimana proses terbentuknya sosok seorang Muhammad Al-Fatih hingga menjadi sosok penakluk yang dijanjikan. Bagaimana caranya memantaskan diri, caranya belajar, dan bagaimana tekad sang penakluk yang telah dijanjikan itu ditanamkan di dalam dirinya. Itulah sejatinya yang paling penting untuk diketahui. Dan di komik ini dapat menjadi inspirasi para orang tua dan mencetak calon pemimpin masa depan robani yang dirindukan langit dan bumi. Jilid 2, Kebangkitan. Kisah tentang Muhammad Al-Fatih setelah beranjak dewasa. Komik ini mengajarkan kepada kita semua bahwa pengorbanan, perjuangan, keberanian, dan kebijaksanaan adalah kunci-kunci yang wajib melekat di setiap Amirul Mukminin. Inilah yang diajarkan oleh Muhammad Al-Fatih. Dengan mengambil kisah perjalanan hidup sebagai remaja hingga menduduki kursi kesultanan, pembaca diajak untuk memahami lebih dalam tentang kisah sang penakluk. Jilid 3, Penaklukan. Dan waktunya pun tiba, setelah melakukan berbagai persiapan bersama pasukannya, kini saatnya Muhammad Al-Fatih menunjukkan kekuatannya. Pangeran yang dipersiapkan oleh ayahnya sejak dini ini menjelma menjadi kuda hitam yang menghentak lawannya. Komik ini sangat pas untuk anak-anak muslim dan bisa jadi inspirasi bagi generasi muslim yang hebat dan kuat. Muhammad Al-Fatih versus Vlad Dracula. Dracula mungkin menjadi nama yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Hampir semua orang mengetahui nama ini, dan imaji tentang nama ini di benak kita hampir sama. Dracula adalah hantu penghisap darah, vampir yang keji yang menggigit orang-orang pada lehernya. Benar sekali, sosok Dracula seperti di atas memang hanya sebuah fiksi belaka. Tapi tahukah kamu, sebetulnya kisah fiktif itu terinspirasi dari seorang bangsawan di Wallachia. Dracula adalah tokoh historis nyata yang pernah hidup di dunia seperti kita. Dracula sendiri adalah gelar, nama aslinya adalah Vlad. Dracula adalah seorang penguasa yang kejam dan sadis. Dia terkenal dengan berbagai tindakan penyiksaan yang kejam. Bisa dikatakan bahwa Vlad Dracula adalah penguasa paling berdarah di abad pertengahan. Dia pernah memancang 20.000 orang, dan di tiang-tiang pancang itu ditanam di sekitar kastilnya, menciptakan pemandangan hutan pancang yang sangat mengerikan, dengan bau bangkai dan darah yang memuakkan. Yang menarik dari Vlad Dracula adalah pengalamannya yang pernah bersinggungan dengan Muhammad Al-Fatih, bahkan pernah berguru kepada seorang guru yang sama. Sayangnya, Vlad Dracula lebih memilih jalan pengkhianatan dan kekufuran. Sangat bertolak belakang dengan Sultan Muhammad Al-Fatih yang tetap teguh dengan keimanan. Inilah sisi menarik dari kedua tokoh ini yang jarang diungkap, dan banyak dari kita yang tidak mengetahuinya. Jadi Dracula itu nyata, tidak pakai terbang-terbangan, tidak pakai berubah jadi kalong, tapi jauh lebih kejam dari yang ada di film.
Bukunya terbagi menjadi 3 buku. Jilid pertama tentang kegelapan, jilid 2 harapan, dan jilid 3 adalah cahaya. Salahuddin Al-Ayyubi, Rahim Sang Pembebas Al-Aqsa. Salahuddin Al-Ayyubi menjadi salah satu inspirator Muhammad Al-Fatih dalam upayanya menaklukkan Konstantinopel. Di balik gagahnya seorang kesatria, pasti ada sosok guru yang mendidik dan melatihnya dengan sabar dan gigih. Seperti itulah kiranya Salahuddin Al-Ayyubi dan Nuruddin Zangki. Kisah Salahuddin Al-Ayyubi tidak akan lengkap tanpa kisah gurunya Nuruddin Zangki. Banyak ilmu pengetahuan, keterampilan, dan ketangkasan milik Salahuddin Al-Ayyubi yang diwariskan dari Nuruddin Zangki. Salahuddin Al-Ayyubi pun mewarisi cita-cita mulia dari guru dan kedua orang tuanya, menaklukkan kembali tanah suci Palestina yang telah dirampas oleh pasukan salib. Yang menarik di komik ini juga diceritakan tentang Assassin yang bertempur dengan Salahuddin Al-Ayyubi dan Nuruddin Zangki. Siapa sih yang gak kenal dengan Assassin dengan filmnya yang terkenal? Di sini dijelaskan asal-muasal Assassin, siapa Assassin, dan apa tujuan Assassin. Buku Salahuddin Al-Ayyubi sudah ada 5 seri. Jilid pertama Rahim Sang Pembebas, jilid 2 Sebuah Langkah, jilid 3 Awal Perjuangan, jilid 4 Lawan Bayangan, dan jilid 5 Pertempuran. Dan kita masih tunggu seri-seri selanjutnya. Khalid bin Walid, Sang Pedang Allah. Kita pasti mengenal seorang sahabat Rasulullah yang gagah perkasa dan tangguh, Khalid bin Walid. Rasulullah sendirilah yang memberikan gelar Pedang Allah atau Saifullah kepadanya, karena kecerdasannya dalam menyusun strategi perang. Allah meneteskan embun hidayah ke dalam sanubari Khalid bin Walid, kemudian menuntunnya masuk Islam di hadapan Rasulullah. Saat itulah seolah dia terlahir kembali menjadi seorang pribadi yang baru, dengan tekad dan semangat baru, hendak meninggikan kalimatullah. Berbagai perang yang diamanahkan kepadanya selalu berhasil dia menangkan. Di dalam ayunan pedangnya, janji Rasulullah berhasil diwujudkan. Ilustrasinya yang memukau memberikan gambaran yang menakjubkan tentang bagaimana berbagai perang terjadi dan bagaimana kejeniusan Khalid bin Walid dalam memenangi perang. Rasulullah pernah mengutusnya untuk menghancurkan berhala Uzza. Khalid pun meluluh lantakkan wibawa berhala itu di hadapan penyembahnya. Ia hancurkan Uzza. Setelah itu ia berkata, "Aku mengingkarimu, kamu tidak maha suci. Sesungguhnya Allah telah menghinakanmu." Kemudian Khalid bakar Tuhan jahiliyah itu. Lihatlah aku bertempur dalam ratusan peperangan, banyak pertempuran, tapi aku sekarat di tempat tidurku. Seseorang berkata kepada Khalid, "Wahai Khalid, tidakkah kau mengerti ketika Rasulullah menjulukimu sebagai pedangnya Allah? Maka tidak mungkin kau gugur dalam pertempuran, karena jika kau gugur dalam pertempuran, berarti pedangnya Allah telah berhasil dipatahkan oleh orang-orang kafir, sedangkan pedangnya Allah tidak akan bisa terpatahkan." Barbarossa, Kompas dan Jangkar. Barbarossa adalah karakter yang paling sering dijadikan film, dikenalkan oleh Barat sebagai perompak bajak laut. Tapi tahukah kalian siapa Barbarossa itu? Sampai-sampai difilmkan di kartun pun banyak sekali, salah satunya adalah di film SpongeBob. Bahkan para ibu di Eropa menakut-nakuti anak mereka yang nakal dan sulit diatur dengan menyebut nama Barbarossa. Dan seorang penyair menggelarinya sebagai pemilik segala kejahatan dan perompak yang tak ada bandingannya di dunia. Kenyataannya, Barbarossa bersaudara adalah pejuang-pejuang muslim yang tidak menyerang kecuali kapal-kapal Eropa yang memerangi negeri-negeri Islam. Sejak dibangunnya Angkatan Laut Muslim, terlahirlah pelaut-pelaut ulung dari rahim umat Islam. Salah satu pelaut ulung yang dikenang sepanjang masa adalah Khaireddin Barbarossa, si janggut merah. Pada masanya dialah penguasa lautan. Komik-komik ini sangat direkomendasikan untuk anak-anak muslim agar mempelajari kisah tokoh-tokoh Islam terdahulu dan menjadi teladan bagi orang tua. Selamat membaca ya!